Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk hari ini kita memulai pelajaran yaitu fikih. Kita memulai pelajaran yang akan Ibu sampaikan materinya yaitu tentang zina. Sebelumnya di sini ada yang izin? Ada nggak? Nggak ada ya? Ya mungkin teman-temannya yang memang belum masuk besok sampaikan, kita hari ini menyampaikan materi tentang zina. Sebelum masuk ke materinya, kita ya mungkin untuk memulai pelajaran pada siang hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Di sini ada yang udah tahu kita hari ini mau menyampaikan materi tentang apa? Ada yang tahu belum? Belum ya? Ya. Hari ini kita pelajaran fikih, tetapi Ibu akan menyampaikan materi tentang zina dan macam-macam zina dan apa saja larangan-larangannya. Di sini mungkin dari pengertian zina kita akan menyampaikan terlebih dahulu apa itu hudud. Ada yang tahu hudud itu apa? Belum ya. Jadi hudud itu adalah suatu bentuk jamak dari kata had yang berarti membatas antara dua hal. Jadi al-hudud yaitu maknanya had asalnya adalah sesuatu yang membatasi dua hal. Arti had adalah pencegahan. Berbagai hukuman perbatasan maksiat dinamakan had karena umumnya hukuman-hukuman tersebut dapat mencegah pelaku maksiat, di mana kembali kepada kemaksiatan yang pernah ia lakukan. Misalnya nih, ada semisalnya si Intan nih yang melakukan maksiat. Nah itu apa? Jadi maksud dari kemaksiatan itu adalah arti dari kata had. Jadi selanjutnya menurut istilah syar'i, hudud adalah hukuman-hukuman di mana tertentu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sanksi atau hukuman yang terhadap pelaku tindak kejahatan, terus sudah itu pembunuhan, penganiayaan dan lain sebagainya. Mungkin di sini selanjutnya kita akan ada macam-macam jarak imul hudud yang senantiasa dikupas dalam berbagai referensi fikih. Nah, itu yang pertama. Ada yang sudah tahu? Ada yang sudah tahu? Belum ya. Yang pertama itu ada zina, yang kedua itu ada qorqah, yang ketiga itu mencuri, meminum khamar, terus murtad, hirabah. Ada yang tahu juga hirabah itu adalah pengambilan. Hirabah itu adalah suatu pengambilan harta orang lain dengan suatu kekerasan. Misalnya nih pakai ancaman senjata, terus misalnya bisa mengancam suatu nyawa orang lain. Selanjutnya kita beralih ke zina. Nah, zina ini juga ada yang sudah tahu secara bahasa zina itu apa? Zina adalah memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan yang dimana mendatangkan syahwat dalam persetubuhan yang haram yang tidak terikat oleh suatu pernikahan yang sah. Jadi dari kata zina ini, kenapa disebut dengan zina? Yaitu adanya hubungan antara dua laki-laki tetapi tidak ada perikatan suatu pernikahan yang sah. Begitu. Nah itu makanya disebut dengan zina. Terus udah itu ada beberapa juga dari suatu zina itu kayak suatu persetubuhan, terus yang haram menurut zat ataupun perbuatannya, terus maksiat juga di dalamnya itu adalah dimana suatu laki-laki dan perempuan itu misal dalam satu kamar atau bersetubuh atau dia dan lain-lainnya, tetapi itu tidak ada suatu ikatan yang memang mengikat antara kedua
keduanya yaitu dengan ikatan yang sah. Adapun maksud dari persetubuhan yaitu sesuatu menurut zatnya atau perbuatannya adalah memasukkan kelamin laki-laki di dalam perempuan yang bukan mahramnya, yaitu melakukan hubungan di luar pernikahan, itu disebut dengan zina. Nah, selanjutnya status hukum zina. Nah, status hukum zina itu menjadi ijma, yaitu para ulama bahwa zina hukumnya haram, tidak salah satu bentuk dosa besar. Itu juga dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 32, yaitu di mana yang artinya dan janganlah kamu mendekati zina. Nah, di situ sudah ada mempertegas, janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, itu udah ada kalimat mempertegas di mana memang Allah adalah melarang apapun bentuk zina, karena itu haram. Selanjutnya, had zina dapat dijatuhkan terhadap pelakunya jika telah terpenuhi syarat-syarat, yaitu yang pertama itu adalah pelaku zina sudah baligh dan berakal, dan yang kedua perbuatan zina dilakukan tanpa paksaan. Nah, itu terjadi memang kalau ininya secara tidak paksaan itu, yaitu tidak ada kepaksaan antara kedua belah pihak, yaitu terjadi. Zina mengetahui bahwa konsekuensi dari perbuatan zina adalah had, di mana si pelaku itu tahu dari konsekuensi yang memang yang dia sudah lakukan. Nah, yang keempat, telah diyakini secara sara bahwa pelaku tindak zina benar-benar melakukan suatu perbuatan keji. Jadi had zina dapat dijatuhkan terhadap pelakunya jika telah memenuhi syarat-syarat yang ibu sebutkan tadi, gitu. Itu bakal ada suatu antar keduanya. Selanjutnya ada macam-macam zina. Macam-macam zina ini ada dua. Yang pertama zina muhsan, yang pertama zina muhsan, yang kedua zina ghairu muhsan. Nah, ada yang tahu nggak zina muhsan itu apa? Nah, zina muhsan itu suatu perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah. Jadi zina itu memang sudah dilakukan antara laki-laki dan perempuan, tetapi sudah memenuhi syarat yang dimana mereka sudah melakukan pernikahan, dimana itu sudah sah secara hukum Islam. Nah, ungkapan seseorang yang sudah menikah mencakup suami, istri, janda, dan juga atau had. Hukuman yang diperlakukan kepada pezina muhsan adalah rajam. Ini zina ghairu muhsan ini yaitu zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum pernah menikah. Jadi para ahli fikih sepakat bahwa had hukuman bagi pezina ghairu muhsan baik laki-laki maupun perempuan adalah cambuk sebanyak 100 kali. Kazaf itu secara bahasa yaitu melempar dengan batu atau yang semisalnya armayu bil hijrah wa ghairiha. Adapun menurut istilah syar'i, qadzaf adalah melempar tuduhan zina kepada orang lain yang dilakukan secara terang-terangan. Ada di situ juga hukum kazaf ya. Nah, hukum kazaf ini secara bahasa yaitu hukum kazaf itu merupakan salah satu dosa besar ya yang diharamkan oleh syariat Islam. Nah, di situ kenapa? Karena itu melempar suatu tuduhan di mana tuduhan-tuduhan keji kepada orang yang tidak melakukan zina contohnya. Syarat-syarat berlakunya had atau kazaf. Bagi pelaku kazaf adalah cambukan sebanyak 80 kali. Nah, yang merdeka, dan cambukan 40 kali yang budak, di mana karena hukuman budak setengah hukuman orang yang merdeka. Orang merdeka itu yang pertama tertuduh berzina, yang kedua penuduh baligh dan berakal, yang ketiga tuduhan berzina benar-benar sesuai aturan syara. Nah,
itu ada yang tahu nggak? Tuduhan zina adalah muhasyan. Nah, dari pengertian muhasyan ini dalam kazab berbeda dengan muhasyan dalam masalah zina. Itu kazab muhasyan adalah orang yang baik yang benar-benar tidak berzina. Nah, jadi ketika orang menuduh orang yang tidak berzina, nah itu suatu perbuatan keji yang dimana orang tersebut itu tidak melakukan perbuatan zina. Nah, itu. Yang kedua itu penuduhan baligh dan berakal. Yang ketiga, tuduhan berzina benar-benar sesuai dengan syara, yaitu di mana saksi dalam suatu kasus kazab ada 2 orang laki-laki adil yang menyatakan bahwa penuduh telah menuduh orang baik-baik berbuat zina. Dalam suatu pengakuan dari penuduh sendiri bahwa dirinya telah menuduh orang baik-baik berbuat zina. Dan yang 4 itu ada lagi meminum hamar. Ada yang tahu hamar? Jadi hamar itu adalah suatu barang yang haram, di mana tidak dalam syariat Islam tidak diperbolehkan. Jadi secara bahasa hamar mempunyai arti penutup akal. Sedangkan menurut istilah hamar adalah segala jenis minuman atau selainnya yang membaukan dan menghilangkan fungsi akal. Jadi berpijak dari definisi syar'i, cakupan hamar tidak terkait dengan minuman. Nah, itu menimbulkan manusia tidak benar-benar sadar dalam akal ketika dia meminum hamar, semisal ganja, hariong, obat bius dan lain sebagainya bisa disebut dengan hamar. Kenapa? Itu adalah suatu minuman yang memabukkan. Nah, itu kenapa Islam sangat melarang hamar gitu. Nah, hamar itu minuman-minuman yang dilarang oleh agama Islam. Jadi itu saja yang Ibu dapat sampaikan dengan kalian. Akan mengulas kembali apa itu pengertian dari zina. Nah, ada yang sudah tahu? Jelaskan. Nah, itu ada secara bahasa dan secara istilah. Nah, di mana zina itu adalah memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam perempuan, di mana antara keduanya itu tidak ada hubungan suatu pernikahan yang mengikat keduanya itu sah. Nah, kayak contohnya hubungan di luar pernikahan yang dimana antara laki-laki dan perempuan itu tidak ada batasan-batasan. Paham? Nah, jadi status hukum zina untuk para ulama bahwa hukumnya adalah haram. Besok kita akan mengulas kembali apa itu zina, apa itu hamar, apa itu kazab, dan lain-lainnya. Sampaikan kepada teman-teman kalian yang hari ini tidak dapat hadir besok agar bisa hadir di pelajaran Ibu yang Ibu sampaikan, dan sampaikan juga yang nggak masuk. Hari ini kita sudah menyampaikan materi tentang zina. Jadi kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kalian di rumah jangan lupa belajar kembali, mengulas kembali supaya pelajaran yang Ibu sampaikan juga sama kalian ingat dan tahu dan bisa mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada kesalahan perkataan dan perbuatan yang Ibu sampaikan ke kalian, Ibu mohon maaf, dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.